Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua guys. Jadi untuk video kali ini kita akan unboxing serta mereview kamera action. Jadi ceritanya beberapa bulan yang lalu saya sedang mencari action cam guys, karena selama ini saya kan record pakai HP terus. Jadi saya pengen ada peningkatan lah dikit. Jadi kalau saya buat konten di luar gitu kan, nggak terlalu malu lagi dilihat orang kalau kita udah pakai action cam guys. Jadi saya cari-carilah action cam yang harganya cukup murah tapi dengan kualitas yang cukup bagus guys. Setelah saya cari-cari di YouTube, melihat rekomendasi daripada youtuber besar, saya menemukan action cam yang cocok untuk saya. Itu dengan harga yang cukup murah tapi sudah support 4K. Jadi kalau kita mau buat video itu akan cukup lebih bagus dan smooth guys, detail juga. Jadi apakah produk itu dan seperti apa produknya? Jadi produk itu adalah B-Pro 5 Mark III's, yaitu produk dari Brica guys, yang sudah support mic eksternal dan cukup wow lah pokoknya buat saya khususnya. Tapi ini rekomendasi juga buat kalian. Dan buat kalian yang pengen tahu lebih jauh tentang action cam ini, tonton video ini sampai akhir guys. Jadi ini adalah produknya baru nyampe kemarin guys ya. Tuh, bisa dilihat B-Pro 5 dari Brica. Jadi kita akan langsung aja unboxing guys ya. Heights or the mixed feet, Mr. Tokyo Zip. Jadi langsung aja kita buka guys ya. Kita akan langsung buka. Jadi dari segi packingnya, jadi di sini ada semacam apa sih ya, plastik transparan. Jadi biar action camnya kelihatan guys. Tuh action camnya. Jadi cara bukanya langsung aja kita buka. Sebelumnya kita review dulu guys ya. Jadi dari tampak depan sini kita akan melihat produk B-Pro 5 Alpha Edition Mark III's. Sudah support 4K, 2,7 dan 30 fps. Resolusi kamera 16 megapiksel dan sudah kontrol fuse atau sudah menggunakan WiFi guys. Jadi untuk spesifikasi dari kamera ini bisa kita lihat di sini. Blur guys ya. Jadi untuk spesifikasinya saya bacakan aja. Untuk sensor dia sudah menggunakan 12 megapiksel Sony Exmor-R image sensor. Itu cukup bagus guys. Jadi untuk video dia sudah support 4K, 2,7K, 180p dan 720p dengan kecepatan 30 Mbps guys. Untuk foto dia sudah format JPEG 16 megapiksel, 13 dan 8 megapiksel. Jadi tinggal kita pilih bisa mau pakai yang mana guys ya. Jadi untuk koneksi dia sudah menggunakan WiFi, range up to 25 meter. Dia menggunakan micro SD, yang eksternal micro SD, micro SDHC sampai dengan 64 GB. Untuk baterai dia sudah 1000 mAh. Jadi kalau 1000 mAh ini, kalau reviewnya kemarin guys ya, saya lihat untuk 1000 mAh ini sudah perkiraan sampai 2 jam guys ya. Kekuatan recordnya sampai dengan 2 jam begitu. Jadi untuk beratnya sekitar 65 gram, waterproof. Nah ini yang saya suka dari action cam ini guys. Jadi action cam ini sudah waterproof, jadi bisa kita pakai untuk menyelam sampai dengan kedalaman 40 meter guys. Jadi kalau kita mau nyelam, mau pakai action cam ini bisa. Jadi sudah waterproof atau anti air guys, seperti itu. Dia sudah bisa support sampai
10 foto per shoot atau foto burst, dan time lapse sudah bisa, expose to lapse record. Nah gitu guys, jadi langsung aja kita buka guys ya. Bukanya ya, jadi bukanya di sini. Kita cabut aja. Jadi untuk ini kan ada cangkutannya guys di sini. Jadi kita buka aja, kita jepit jepitannya. Kita buka jepitannya. Ini dia penampakan kameranya guys. Tuh. Ini tampak dari belakang. Di belakang itu ada tulisan Brica, karena di produk dari Brica guys ya. Nah, ini seperti ini. Tapi sebelum kita review lebih jauh tentang ini, lebih baik kita buka dulu apa paketan yang ada dalam sini guys. Jadi di sini ada banyak port guys ya. Jadi kita buka lagi. Oke, toh B Pro 5 Alpha Edition. Langsung aja kita buka. Tuh. Wow, luar biasa. Jadi dalamnya cukup banyak guys ya. Kita mendapatkan stiker B Pro 5 Alpha Edition yang pertama. Yang kedua itu adalah kartu garansi guys ya. Kartu garansi resmi dari Brica. Terus yang ketiga kita dapat buku panduan. Nah, ini kita juga dapat remote control. Remote control. Jadi kita bisa mengoperasikan kamera ini menggunakan remote control. Oke, itulah salah satu kelebihan dari kamera ini guys. Dia sudah menggunakan remote control. Control. Dan yang ketiga kita dapat ya USB casan adapter. Nah, ini yang agak gimbal saya jelasinnya guys. Oh ya, di sini kita dapat juga mic eksternal, karena kamera ini sudah support mic eksternal guys ya. Seperti ini. Ini ada apa ini namanya guys ya? Kabel tis, 3 kabel tis, 4 malahan. Saya malah nggak tahu ini gunanya apa guys ya, tapi nantilah kita lihat ya. Terus kita dapat adapter. Ini buat nempel di mana guys ya. Ini juga adapter juga buat nempel action camnya. Nah, kita dapat ini lagi, dapat 4 strap. Saya nggak tahu strap ini gunanya buat apa guys. Nanti kalau memang ada yang tahu, tolong komen ya guys ya. Strap ini buat apa gitu. Nah, kita dapat juga ini kayak ini loh guys. Kayak seling, kabel seling tapi kecil. Saya nggak tahu ini gunanya apa guys ya. Terus kita dapat juga ini adalah untuk cadangan dari ini guys. Siapa tahu ini rusak atau mau pengen diganti, ini ada cadangannya guys. Nah, kita juga dapat lap untuk lensa guys. Jadi memang harus rajin-rajin kita lap lensanya, dan ada lap tersendiri begitu guys. Bukan lap biasa. Sebenarnya bisa lap biasa dari kain-kain, cuman yang harus diperhatikan adalah dari segi kehalusannya. Jadi lap lensa itu harus halus guys. Kayaknya, nggak tahu kalau benarnya. Nah, ini buat ini untuk nempel di helm. Jadi kamera action ini ketika kita berkendara, kita bisa nempel di helm guys. Dia udah punya adapternya sendiri. Nah, ini juga untuk nempel di helm. Jadi pasang mana ya tadi? Pasang gini, terus gini, pasang di helm kamera actionnya. Jadilah kita motovlog. Oke, terus kita lanjut untuk ini adapter apa lagi guys? Saya nggak ngerti ini. Tuh, adapter terus banyak betul. Ini juga adapter lagi.
banyak pokoknya adapternya. Nah, ini buat, oh ya, ini adapter untuk kita nempel di stang. Umpama kita bawa motor atau bawa sepeda, jadi kamera ini bisa kita tempel di stang. Tuh, seperti ini penampakannya guys. Nah, seperti itu. Ini untuk, ini untuk di tripod. Nah, di tripod. Ini juga untuk di tripod juga sih guys ya. Nah, terus kita dapat ini dua sejenis apa? Double tip, tapi dia yang udah kayaknya double tip yang bagus nih buat nempel juga sih guys ya. Oke, sekarang udah kosong guys ya. Ada lagi isinya. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk review ini kamera action tadi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini kan sudah bisa kita bawa renang sampai dengan kedalaman 40 meter. Jadi kenapa kamera action ini bisa kita bawa berenang? Karena casingnya ini guys, casing waterproofnya atau casing anti airnya ini yang bisa membuat dia nahan sampai 40 meter. Jadi kalau lebih dari 40 meter kayaknya nggak bisa lagi, karena semakin dalam kita nyelam itu akan semakin pokoknya begitu ceritanya. Jadi langsung aja kita buka. Sebenarnya kameranya bukan ya, itu yang kecil di dalam itu aja guys, bukan semua ini cuma casingnya doang. Jadi kita akan buka. Jadi bukanya kita buka dari sini guys ya. Tuh ada kayak gininya. Terus kita tarik, nah ketik bunyinya, langsung setelah ketik bunyinya kita buka, tung, cabut. Inilah kameranya guys. Tuh kameranya seperti ini kameranya tuh. Ini tadi casingnya. Nah jadi kalau kita mau berenang itu harus pakai casing biar anti air atau waterproof, casing waterproofnya ini. Kalau kita berenang cuma bawa ini aja, sama aja bohong. Begitu guys. Jadi cara hidupinnya gimana guys? Jadi untuk di sini kan ada dua tombol atas dan tombol bawah. Dan untuk di atas ini ada tombol satu tombol, yaitu tombol wifi, dan untuk eksekusi juga untuk klik gitu. Nah, jadi di samping sini ada 4 lubang, yaitu yang pertama adalah port untuk mic eksternal di sini, dan ini untuk audio, jadi buat transfer data mungkin lagi guys ya. Ini buat ngecas, dan yang satu lagi ini buat slot memory card. Nah, terhubung kita ini YouTuber Miss Queen, jadi baru bisa beli kameranya doang. Memory cardnya belum, masih dipesen. Kita ngerintis guys, sedih pokoknya. Oke, langsung kita hidupin aja guys ya. Jadi untuk kamera action ini ada beberapa tipe guys ya. Mulai dari yang 1080 4K, terus yang B Pro 5 Alpha Edition Mark 2S, dan yang terakhir yaitu B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Nah, ini yang terbaru guys, gitu. Dan yang di bawahnya itu ada juga sih, harganya lebih murah, tapi saya pikir ada harga ada kualitas juga. Dan saya lihat reviewnya juga memang recommended sih buat untuk yang ini. Nah, di sini juga ada slot untuk baterai. Susah benar. Jadi slot untuk baterainya di sini, kita buka aja langsung. Gimana cara bukanya guys? Nanti ngeretok juga ini. Oh, tuh, mana cara bukanya? Oh begitu. Nah itu, langsung kita tarik aja. Langsung kita tarik. Nah, ini baterainya.
Itu baterainya jadi Bip Pro yang untuk kapasitas 1000 mAh. Jadi kalau 1000 mAh itu kata mereka yang udah review itu ketahanannya sampai dengan 2 jam guys. Jadi kalau kita mau buat video yang cukup lama atau seperti vlogging atau mau nge-vlog itu kan kayaknya lebih dari 2 jam gitu ya. Jadi kita harus punya baterai cadangan guys, seperti itu. Dan kita belum punya baterai cadangan, nanti kita beli ya. Sabar guys, sabar. Kita pelan-pelan tapi pasti gitu. Oke. Sekarang kita masukin lagi, kita klik sampai ada bunyi kliknya. Nah, kok nggak bunyi? Oh, kuncinya belum. Oke, sekarang kita hidupin aja guys ya. Tuh, jadi hidupnya kita pakai tombol ini. Tuh ada tombol di depan. Kita klik aja, lamain. Nah, tuh kalau lampu itu udah hidup berarti udah hidup. Iya, kalau berarti lampunya hidup pasti udah hidup. Oke, pokoknya. Jadi untuk LCD depan itu ada LCD depan juga untuk ini untuk pokoknya guys. Jadi bisa ngelihat dari berapa persen lagi untuk baterainya, terus yang sedang aktif apa, kamera atau video gitu guys ya, foto atau video maksudnya. Terus untuk memori akan terdeteksi di sini ketika kita udah masuk ke memori eksternal micro SD-nya. Sekarang kan belum ada nih guys ya, belum ada nih tuh. Nah tuh belum ada kan, karena kita belum masukin micro SD-nya. Dan untuk ini kan masih kosong-kosong nih, tuh masih kosong-kosong. Ini karena kita belum record gitu. Nah jadi tampilan depannya seperti ini guys, tuh nah begitu. Nah gitu guys. Jadi kita belum bisa moto-moto guys ya, karena belum ada memorinya. Sedih betul pokoknya. Tuh hasil dari kameranya. Tuh. Mantep guys. Oke, kayaknya seperti itu aja dulu. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan kamera action ini, Bip Pro 5 Mark III S, itu kita bisa dapatkan dengan harga 999.000, belum termasuk ongkir. Begitu guys. Jadi sekitar 1 juta lah ya, 1 juta lebih dikit atau kurang-kurang. Jadi tergantung kalian bisa nyari tokonya di mana gitu. Jadi untuk video untuk kamera action ini ada 2 tipe yang Bip Pro 5 Mark III S ini. Yang pertama adalah tipe warna hitam, yaitu dia sudah menggunakan ACE. Jadi apa itu ACE? ACE itu image stabilizernya guys. Jadi ketika kita membuat video yang goncangannya agak dikit, itu akan lebih smooth begitu. Jadi nggak terlalu ketara goncangannya. Kalau yang gray itu, dan yang kedua ada gray. Yang gray itu super width. Super width itu yaitu tentang jangkauan luas kameranya guys. Jadi kalau ketika kita nge-record itu jangkauannya lebih luas gitu. Maksud langsung enggak, katanya gitu. Oke. Dan kebetulan yang punya saya ini adalah ACE, tipe ACE guys, yang warna grey, yang width bukan ACE gitu. Jadi buat kalian yang berminat untuk membeli kamera action ini, silahkan di order di Shopee dan Lazada. Nanti bisa saya taruh linknya di deskripsi buat kalian yang pengen cek harganya. Kalau saya beli sekarang dengan harga 999.000 guys. Untuk harga sekarang saya nggak tahu nanti bakal naik atau turun. Oke, jadi cukup sekian dulu review untuk kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye.